Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Gimana nih kondisi kalian? Aku berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Oke teman-teman semuanya, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang tata nama alkana. Sekali lagi, tata nama alkana. Sedangkan untuk alkena dan juga alkuna kita akan bersama-sama bahas di video selanjutnya, biar video ini nggak kepanjangan. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian semua yang sudah mampir di YouTube channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, tinggal ditekan aja. Tujuannya biar kalian dapat informasi terupdate terkait video-video yang baru aja kita upload. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, barangkali mereka juga membutuhkan. So guys, are you ready? Kita mau bersama-sama bahas tentang tata nama alkana. Sebelumnya teman-teman, aku mau review dulu dari video sebelumnya terkait alkana, alkena, dan juga alkuna. Kalau alkana itu artinya dalam rantai itu semua ikatannya adalah ikatan tunggal. Oke ya, ikatan tunggal itu artinya kayak gini ya. Oke, nggak ada yang rangkap. Sedangkan kalau alkena, dia itu ada yang rangkap dua. Oke, jadi contohnya seperti ini. Oke. Sedangkan kalau alkuna itu ada satu yang rangkap tiga. Jadi gini ya contohnya ya. Nah ini teman-teman untuk hanya nggak aku tulis ya, biar mudah aja ya. Jadi aku tulis C-nya aja. Oke, ada yang masih ingat apa sih rumus umumnya alkana? Kalau alkana itu adalah Cn H2n plus 2. Kalau alkena Cn H2n. Kalau alkuna Cn H2n min 2. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan ya alkana, kalau C-nya 1 hanya berapa? Ya udah 2 kali 1 tambah 2, yaitu hanya 4. Oke. Kalau alkena, kalau C-nya 3 hanya berapa? Gampang, C3H 2 kali 3 H6. Oke, cukup jelas ya. Nah, teman-teman, sebelum kita menamai alkana-alkana secara detail, jadi ini adalah contoh-contoh rumus bangun alkana teman-teman di contoh soal ini. Aku mau kasih kalian dasarnya dulu ya. Dasar namanya dulu. Oke. Jadi nama itu berdasarkan jumlah C-nya ada berapa teman-teman. Nah dasar ini bisa digunakan nanti untuk alkana, alkena, alkuna. Oke cukup jelas ya. Jadi kalau banyak C-nya itu 1, maka namanya adalah met. Kalau alkana, maka kita tinggal tambahi belakangnya aja nih. Metana. Oke, cukup jelas? Kalau C-nya 2, maka etana. Oke. Kalau 3, maka propana. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman yang sering muncul itu kalau C-nya 1 sampai 10 ya, teman-teman. Jadi untuk 1 sampai 10 kalian tuh harus hafalkan. 1 tuh met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep. Ini jangan kebalik ya. 6 yang hex, 7 yang hep, 8 oct, 9 non, dan 10 dec. Oke. Untuk 11 sama 15 ini aku kasih tambahan aja. Tapi biasanya untuk soal-soal yang keluar nggak ada nih kalau C-nya 11 sampai 15. Umumnya 1 sampai 10. Oke. Jadi kalau misalkan alkana C-nya ada 8, namanya apa? Oktana. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan alkena gimana? Sama, ini patokannya tinggal ditambah ini aja, ena. Kalau misalkan alkena itu C-nya ada 3 ya, maka namanya apa? Propena. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau alkena C-nya 6, heksena. Oke, cukup jelas ya. Kalau alkuna nih sekarang, tinggal tambahin una aja. Kalau C-nya alkuna ada 3, maka propuna. Oke, benar banget. Kalau misalkan 7, heptuna. Oke, jadi teman-teman ini adalah dasar bisa digunakan untuk alkana, alkena, dan juga alkuna. Tinggal dikasih nama belakangnya aja, ana, ena, atau una. Oke, cukup jelas kan sampai di sini? Nah, sekarang aku mau kasih contoh nih teman-teman ya. Kalau misalkan ada alkana nih ya. Ini alkananya kayak gini. Oke, ini namanya apa teman-teman?
C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, C-nya 5, maka namanya ini adalah pentana. Oke, cukup jelas ya. Ada di beberapa sekolah yang diminta pakai N di depannya. Pentana atau bisa ditulis gini, N, pentana. Oke. Kalau misalkan kayak gini, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, namanya apa nih? Kalau 7 hept, karena ini ikatannya tunggal semua maka alkana. Jadi namanya adalah heptana. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau rantainya itu cuma gini doang, lurus gini aja. Tapi dalam rantai alkana, alkena, dan alkuna nanti itu bakalan ada cabang-cabangnya, bisa bercabang-cabang. Oke, nah cabang itu nama lainnya atau nama bekenya adalah alkil. Oke, sekali lagi cabang nama bekenya adalah alkil. Rumusnya alkil adalah CnH2n plus 1. Oke ya, CnH2n plus 1. Jadi kalau C-nya 1 hanya berapa? Maka H 2 kali 1 tambah 1 berapa? 3. Jadi CH3. Kalau misalkan C-nya 2 hanya berapa? C2H 2 kali 2 tambah 1 4 tambah 1 5. Maka C2H5. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ini adalah alkil. Oke, sekarang kita akan bahas masing-masing alkil, karena untuk beberapa alkil itu ada yang bentuknya macam-macam. Kalau bentuknya macam-macam, maka nama alkilnya itu juga bakalan macam-macam. Oke ya, ada alkil yang sederhana, ada alkil yang macam-macam juga. Kita mau bahas sama-sama. Jadi kalau dalam alkil atau cabang itu atom C-nya itu 1, maka rumus molekul alkilnya tadi apa? CH3. Oke, jadi cabangnya nanti bentuknya gini teman-teman, CH3. Jadi CH3 ini bakalan nempel nanti pada rantainya. Aku kasih contoh ya. Jadi misalnya gini ya, C, lalu di sini ada CH3. Oke, ini adalah alkil cabangnya. Oke, cukup jelas ya. Namanya apa? Ingat, namanya tetap patokannya terhadap ini teman-teman. Oke, karena 1 dia adalah met, ya kan? C-nya 1 maka met. Met apa? Oke, ini alkil, artinya ditambahi apa? Belakangnya il, sehingga ini namanya adalah metil. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang C2H5. Oke, C2H5 itu bentuk alkilnya teman-teman nanti bakalan gini, CH2, CH3. Loh, terus C2H5-nya di mana? Lihat, ini kalau dijumlahkan C-nya 2, hanya 5. Oke ya, C2H5. Jadi C2H5 itu teman-teman nanti bisa ditulis di soalnya dalam bentuk C2H5 atau CH2, CH3. Oke, ini sama-sama C2H5. Tapi teman-teman, aku ingetin dulu ya, kalau di soal nanti itu ada C2H5, kalian harus uraikan dulu ya. Jadi kalau ada C2H5 kalian harus uraikan. Uraikan jadi apa kok? Uraikan jadi ini, CH2, CH3. Oke, cukup jelas ya. Jadi harus diuraikan dulu. Oke, kalau ini namanya apa? CH2, CH3 atau C2H5. C-nya ada 2. Oke, C-nya ada 2. Add, maka ditambah il jadi etil. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, C3H7. Oke, C3H7 sama kayak yang C2H5 atau yang etil tadi. Kalau di soal diketahui C3H7, kalian harus uraikan. Uraikannya ke dalam bentuk yang mana? Ke dalam bentuk yang lurus-lurus ini dulu. CH2, CH2, CH3. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau ada C3H7, kalian uraikan dalam bentuk ini teman-teman. CH2, CH2, CH3. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, CH2, CH2, CH3 itu namanya apa? C-nya 3. Prop, maka ditambahi il jadi propil. Oke, cukup jelas teman-teman. Jadi propil. Oke, ternyata teman-teman bentuk alkil yang lain dari C3H7 itu bukan cuma lurus gini doang. Bisa jadi bentuknya kayak gini nih teman-teman. Ya, CH, terus CH3, terus ke bawah CH3. Kita lihat C-nya berapa? Tuh, waga. C-nya 3. Hanya
1337, C3H7 juga. Namanya ini apa kalau gini? Apakah namanya propil juga, ya kan? Nah, teman-teman, nama propil, butil, pentil, dan lain sebagainya ini kalau misalkan dia tuh lurus-lurus aja. Jadi bentuknya nggak aneh-aneh. Oke, kalau bentuknya aneh-aneh ini, ya kan, namanya bukan cuma sekedar propil. Oke, namanya bukan cuma sekedar propil, tapi ada profil-profilnya. Oke, kalau bentuknya gini teman-teman, perhatikan ya, CH, CH3, CH3, namanya adalah ini, isopropil. Oke, jadi kalian harus hafalkan nih teman-teman, CH, CH3, CH3, isopropil. Berikutnya C4H9, oke, C4H9 kalau diuraikan kan jadi CH2, 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 CH3. Oke, namanya apa? C4, but, artinya butil. Oke, gampang ya, kalau yang lurus-lurus ini tinggal butil, propil, metil, etil gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya sudah aneh-aneh nih. Ini CH, CH2, CH3, di bagian yang pertama ini diisi C. Kalau teman-teman ada cabang di bagian yang pertama ini, jadi ini kan akan melekat pada rantai utamanya ya. Lalu di cabang yang pertama ini ada cabangnya, maka kita kasih nama sekunder. Sehingga bagian ini namanya adalah gini teman-teman, sekunder butil. Oke, ini sekunder butil. Sekunder butil itu istilahnya tuh bukan nama resmi tapi teman-teman, itu namanya nama trivial atau gampangnya itu nama keren, nama beken. Oke, nama resminya dia itu bukan sekunder butil tapi ini 1-metil propil. Ya, jadi sekunder butil itu bukan nama resmi tapi nama bekennya aja, tapi nama resminya ini teman-teman, 1-metil propil. Oke, cukup jelas? Berikutnya nih teman-teman ya, bentuk ketiga dari C4H9. Jadi ada cabangnya di yang kedua ini teman-teman. Ada cabangnya di yang kedua ini, namanya adalah ini, isobutil. Oke, namanya adalah isobutil. Kenapa kok isobutil? Coba kita lihat persamaan antara isopropil dan isobutil teman-teman. Yang iso itu karakteristiknya kayak apa sih? Jadi gini, di isopropil teman-teman, lihat. Endingnya itu adalah CH3 dan CH3. Ada dua CH3 di ujungnya. Oke, cukup jelas ya. CH3 atau CH3. Sama untuk isobutil, di endingnya itu CH3 dan juga ada CH3. Oke, jadi kalau di endingnya itu ada CH3 dan CH3 atau dua CH3, oke, maka kita bisa kasih nama iso. Oke, sama juga nanti untuk kalau C-nya 5, C-nya 6 dan seterusnya. Oke, berikutnya nih teman-teman ya, CH3. Nah, C ini juga berikatan dengan CH3 dan CH3. Oke. Namanya ini, teman-teman, adalah gini, tersier butil. Oke, atau neobutil. Oke. Jadi untuk bentuk seperti ini, CH3, CH3, CH3 ini tersier butil atau neobutil. Tersier butil itu sama kayak sekunder butil ya teman-teman, itu adalah nama trivial, itu hanyalah nama keren, nama beken, tapi dia bukan nama resmi. Tapi kalau pakai neobutil itu bisa dianggap nama resmi. Oke, cukup jelas ya. Berikutnya nih teman-teman, C5H11, gampang kalau lurus-lurus aja ya kan, CH2, 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 CH3. Oke, namanya apa? Pen, ya kan, tambahi il jadi pentil. Oke, atau juga bisa pakai nama ini, amil. Oke, jadi kalau alkil yang C5 namanya bisa pentil atau amil. Oke, lanjut nih teman-teman, CH, CH2, CH2, CH3, lalu ada cabang CH3 di yang pertama. Oke, gimana tadi kalau ada cabang di yang pertama namanya adalah sekunder. Oke, jadi kita bisa tulis sekunder amil. Oke, tapi sekali lagi sekunder nama trivial bukan nama resmi, atau nama resmi itu nama lainnya adalah nama UPAC ya teman-teman ya. Jadi ini nama UPAC-nya apa? Ini teman-teman, 1-metil butil. Berikutnya teman-teman, kalau ada C, CH3, CH3, CH2, CH3. Oke, kalau gini teman-teman, namanya dia adalah tersier amil. Oke,
Kenapa kok tersier? Kita lihat karakteristiknya tersier nih teman-teman ya. Tersier butil, tersier amil. Apa karakteristik tersier? Artinya yang dekat sama utamanya ini dia itu langsung bercabang dua, ya kan? CH3, 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 CH3. Nanti di sini ya. Jadi dekat sama rantai induknya, dia langsung bercabang jadi CH3, CH3. Ini namanya adalah tersier. Oke, tersier amil. Tapi ingat tersier hanyalah nama beken, maka untuk ini teman-teman, nama UPAC-nya atau nama resminya adalah ini. 1,1 dimetil propil. Oke ya, 1,1 dimetil propil. Berikutnya teman-teman, kalau bentuknya kayak gini CH2C, CH3, CH3, CH3 gini, namanya adalah neoamil. Oke ya. Jadi kalau neo itu apa karakteristiknya? Oke, kalau neo karakteristiknya kita bisa lihat endingnya itu ada CH3 ada 3. 1, 2, 3. Ya kan? Ini juga CH3 1, 2, 3. Makanya disebut neo. Oke. Jadi makanya itu teman-teman yang C4H9 yang bagian ini, ya kan? Dekat sama rantai induknya dia langsung bercabang dua gini kan? Oke, maka dia adalah tersier. Oke. Tapi endingnya ada 3 CH3, makanya dia juga neo. Oke. Sedangkan yang ini, oke, endingnya ada 3, makanya dia neo. Karena C5 maka neo amil. Oke. Gampang kan untuk menghafalkan cabang-cabangnya ini. Sudah bisa semua kan kalian teman-teman ya? Jadi teman-teman kalian harus bisa dulu dasarnya ini ya, bagian yang pertama dan bagian kedua. Karena untuk dua bagian ini akan kita gunakan untuk menyusun tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Meskipun alkena dan alkuna kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung aja lanjutkan tentang tata nama alkana. Bagaimana kita memberi nama alkana? Mungkin ada yang bilang, loh tadi bukannya gampang ya, kalau C-nya ada 5 ya pentana, C-nya ada 7 heptana. Ya memang kayak gitu teman-teman. Tapi senyawa karbon itu biasanya bentuknya nggak cuman sesederhana ini. Kadang ada yang ada cabangnya ada 2, cabangnya ada 3. Makanya itu kita harus bisa menamai alkana dengan benar. Jadi teman-teman, namai alkana caranya kayak gini. Nomor cabangnya dulu, oke, terus dikasih strip nama cabang, oke, setelah itu nama rantai utama. Oke, intinya gini, pokoknya setiap ada nomor dengan tulisan itu dikasih strip teman-teman. Oke ya, jadi nomor, strip nama cabang dilanjutkan dengan nama rantai utama. Oke, gimana kalau nanti cabangnya ada banyak? Ya berarti gini, nomor cabang, strip nama cabang, strip nomor cabang lagi, strip nama cabang lagi, nama rantai utama. Oke, tergantung cabangnya ada berapa. Oke, sekarang teman-teman aku mau jelasin terlebih dahulu bagaimana cara untuk memberi nama alkana ini. Yang pertama adalah gini, kalian harus bisa menentukan rantai utama dulu. Oke, rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang. Kalian ingat-ingat ya, rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Kalau misalkan ada 2 kemungkinan rantai utama yang panjangnya sama, ya kan? Atau 3 kemungkinan rantai utama yang panjangnya sama, gimana? Kalau ada yang sama, kalian pilih rantai utama yang cabangnya paling banyak. Oke, jadi pertama rantai utama dipilihnya yang seperti apa? Yang paling panjang. Kalau ternyata ada 2 kemungkinan yang panjangnya sama, kalian pilih rantai utama yang memungkinkan memberikan banyak cabang. Oke. Yang kedua teman-teman, kalian harus memberikan nomor atau penomoran. Penomoran yang paling kecil, oke ya, adalah penomoran yang dekat sama cabang. Oke, sekali lagi ya, penomoran paling kecil kalau yang dekat sama cabang. Gimana kalau yang dekat sama cabang itu kanan kiri sama atau atas bawah sama? Maka cabang yang abjadnya duluan itu harus dapat nomor yang paling kecil. Oke, ingat-ingat ya. Jadi kalau penomoran, nomor yang paling kecil yang dekat cabang. Kalau ternyata kanan kiri atas bawah cabangnya di nomor yang sama, maka cabang yang paling kecil nomornya itu adalah yang abjadnya duluan. Oke. Yang ketiga teman-teman, nama cabang. Kalau misalkan ternyata ada banyak cabang, oke, jadi cabang-cabang itu harus dituliskan urut abjad. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada metil, etil, propil, mana dulu? Etil dulu, metil, baru propil. Oke, urut abjad. Oke,
iso dan neo ini juga diurutkan dalam abjad ya teman-teman ya. Jadi iso dan neo juga diurutkan dalam abjad. Nah, di sini teman-teman sekunder dan tersier tidak dianggap. Oke ya. Jadi sekunder dan tersier tidak perlu diurutkan. Sampai di sini kok jelas ya. Apalagi tadi aku sudah jelasin bahwa sekunder dan tersier itu bukanlah nama UPEC atau bukan nama resminya. Oke. Sedangkan untuk iso dan juga neo tetap harus diurutkan. Oke ya. Jadi iso dan neo tetap diurutkan. Oke. Gimana sekarang kalau misalkan ternyata ada cabang yang sama? Ternyata metilnya ada 3, etilnya ada 2. Gimana? Maka nama cabangnya ini harus dikasih awalan teman-teman. Kalau metilnya ada 2, maka kalian harus tambahi awalan di depannya metil itu di. Jadi dimetil. Oke, kalau metilnya ada 3, maka trimetil. Kalau metilnya ada 4, tetrametil. Kalau 5, pentametil. 6 dan seterusnya sama kayak ini teman-teman ya. 6 sampai seterusnya sama kayak ini. Hanya yang 2, 3, 4 aja yang beda. Kalau etilnya ada 3 berarti apa? Trietil. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal nih teman-teman. Yang pertama nih, CH3, CH2, 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 CH3. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini dia rantainya lurus-lurus aja, nggak ada cabang-cabangnya, ya kan? Rantainya ini lurus-lurus aja. Maka ini gampang aja teman-teman. Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5, ini alkana karena ikatannya tunggal semua, maka namanya adalah pentana. Oke, atau bisa juga N-pentana, juga sama. Oke, selanjutnya yang kedua teman-teman. CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Di CH ini ada yang turun ya ke bawah, CH2, CH3. Oke, ini ada yang bercabang ya kan. Ini kalau kalian jalan seret, bisa ke bawah, bisa ke kanan. Benar kan? Bisa ke bawah, bisa ke kanan, artinya bercabang. Oleh karena itu kita harus pilih dulu apa? Rantai utama. Oke, rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang. Oke, rantai yang paling panjang dan tidak terputus ya teman-teman ya. Panjang dan tidak terputus. Mana nih rantai utamanya? Hati-hati, seringkali kalau kalian pertama kali belajar, kalian selalu ngira bahwa rantai utama itu yang lurus ini. Padahal enggak. Sekali lagi ingat, rantai utama adalah rantai yang paling panjang, tapi tidak terputus. Jadi yang mana? Kalau misalkan yang lurus ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Padahal sebenarnya kita kan bisa kayak gini teman-teman. Set, set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Maka rantai utamanya kita pilih yang ini teman-teman. Oke. Kenapa? Karena rantai ini lebih panjang daripada kalau misalkan lurus. Oke. Cukup jelas kan? Langkah kedua, sekarang teman-teman penomoran. Oke, kita harus kasih nomor karena kita punya cabang nih ya, punya cabang. Nomornya itu harus dekat dengan cabang. Kalian kasih nomor kan bisa dari ujung yang sini atau ujung yang sini. Benar ya? Kalau ujung yang atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabangnya di nomor berapa? Kalau misalkan kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya di nomor 4. Benar ya? Sekarang kita coba kalau misalkan kita ngasih angkanya, nomornya itu dari bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya CH3 ini di nomor berapa? Di nomor 3. Oke, lebih kecil yang mana? Yang ini, ya kan? Dia dapat nomor 3. Makanya itu penomorannya dari ujung yang bawah. Oke, sampai sini cukup paham ya teman-teman ya. Yang ketiga nama cabang nih ya. Cabangnya harus urut abjad. Kalau ada lebih dari satu cabang sejenis harus dikasih di, tri, tetra, penta dan seterusnya. Oke, tapi di sini cabangnya cuma satu doang. Oke ya, cabangnya cuma CH3 ini doang. Oke, terus namanya gimana? Nomor cabang, nama rantai utama. Oke, nomor cabangnya berapa? 3. Oke, kasih step. Cabangnya apa? CH3 itu adalah metil. Oke, 3 metil. Setelah itu rantai utama, nama rantai utama. Rantai utamanya ada berapa C teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 C. Maka kalau 6 dia adalah hex. Heksa. Nah, berikutnya teman-teman yang ketiga nih.
Ketiga ada seperti ini. Oke. Nah, kalian lihat di sini teman-teman, sebelum kalian tentukan rantai utama ya. Tadi aku sudah jelaskan, kalau di sini ada C2H5 itu harus diuraikan dulu. Oke, diuraikan jadi apa? CH2, CH3. Oke ya, kalau C2H5, CH2, CH3. Maka C2H5 ini aku ubah dulu jadi CH2, CH3. Kenapa kok harus diuraikan kok? Karena itu bisa menentukan rantai utamanya yang mana. Oke, sekarang rantai utamanya yang mana teman-teman? Kalau lurus gini rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Kalau bengkok gini 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Kalau gini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini paling panjang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Maka rantai utamanya yang ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang nomornya dari mana? Dari ujung yang kanan ini atau ujung yang bawah? Kalau dari ujung yang bawah, maka cabangnya yang paling dekat ini kan? Nomornya 1, 2, 3. Kalau dari yang kanan, cabangnya paling dekat ini 1, 2. Jadi, lebih kecil yang mana? Kalau nomornya satunya dari kanan. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi namanya gimana teman-teman? Nomor cabang. Oke, cabangnya ada 3. Ini tapi metil semua, ya kan? Maka kita tulis aja cabangnya di nomor 2, 3, sama 4 ya. 2, 3, 4. Ini pakai koma, ya kan? Kalau angka sama angka pembatasnya koma. Strip. Karena ini metil semua, metilnya ada 3. Namanya bukan metil doang, tapi ingat dikasih tri. Oke, tri metil. Oke, nama rantai utamanya apa? Nama rantai utamanya karena 6 maka adalah heksana. Oke, trimetil heksana. Berikutnya teman-teman contoh yang keempat, CH3, CH, CH, C, CH3, CH3, C2H5, CH3. Oke, ingat kalau ada C2H5 harus diuraikan dulu. Jadi apa? CH2, CH3. Oke. Mana nih rantai utamanya teman-teman? Ya kan? Rantai utamanya kita coba ya. Kalau gini 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Bisa 5 lurus. Coba kalau gini 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ini juga bisa 5. Terus kita coba lagi 1, 2, 3, 4, 5. Juga bisa 5. Ya kan? Kalau gini 1, 2, 3, 4, 5. Juga bisa 5. Ya kan? Jadi teman-teman, rantai utamanya ini ya cuma 5. Cuman banyak sekali kemungkinannya, ya kan? Kemungkinan yang pertama itu kan yang kayak gini ya, yang biru ini, ya kan? Kemungkinan yang kedua yang seperti apa? Kemungkinan yang kedua kalau misalkan kayak gini nih, nih ya, yang hitam, ya kan? Jadi kemungkinannya ada yang biru, ada yang hitam. Kalau gini gimana kok? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, juga bisa nih ya. Tapi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sama aja kok sama yang biru ini kan. CH3, C, CH, CH, CH3. Ya kan? Kalau yang ini kan beda. CH3, C, CH, CH2, CH3. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman ada 2 kemungkinan rantai utama. Ya kan? Ini keduanya adalah yang paling panjang. Sekarang kalau misalkan sama, maka kita pilih yang memberikan kemungkinan banyak cabang. Kalau misalkan sama-sama 5, maka ini kita pilih rantai utama itu yang cabangnya paling banyak. Oke, sekarang nih teman-teman, kalau misalkan kita pakai yang warna biru ya, kalau yang warna biru, cabangnya ada apa aja teman-teman? Cabangnya ini kan, CH3, CH3, sama ini kan, ini apa? CH2, CH3, etil. Berarti kalau biru itu ada 3 cabang, yaitu 2 metil dan 1 etil. Oke, kalau hitam cabangnya ada berapa teman-teman? 1, ini kan, cabangnya melekat ini 1, terus sama ini kan jadi 1 kesatuan, ya kan? Kenapa 1 kesatuan? Karena yang melekat pada rantai utama kan cuma CH ini aja. Berarti ini jadi 1 kesatuan. Berarti ada berapa cabang? 2 cabang. Apa ini? Metil dan
Apa nih? CH3 isopropil. Oke. Kalau gitu, kita pilih rantai utamanya yang mana? Yang biru atau yang hitam? Pilih yang biru. Kenapa? Karena cabangnya lebih banyak. Oke. Jadi kita pilih yang biru. Oke ya, yang hitam ini enggak karena cabangnya lebih sedikit. Oke. Sekarang teman-teman, penomorannya bisa dari kiri atau kanan, ya kan? Yang biru bisa dari kiri, dari kanan. Kalau dari kiri, CH3-nya itu nomor 2, ya kan? Kalau dari kanan juga sama nomor 2. Oke. Karena sama-sama nomor 2, kita coba cari cabang lainnya. Cabang lainnya yaitu ini etil kan? CH2, CH3 ini etil. Kalau dari kiri dia nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan nomor 1, 2, 3 juga. Sama-sama 3. Oke. Jadi karena sama ya berarti dari kiri dan kanan sama toh? Ya kan? Kita dari kiri aja. Karena sama aja kanan kiri. Oke. Cabangnya tadi ada 3, yaitu 2 metil dan 1 etil. Oke. Sekarang gimana cara nulis namanya? Mana yang duluan? Ingat, nama cabang urut abjad. Etil dan metil duluan mana? E sama M. E. Oke ya. Yang etil di nomor 3, maka kita tulis 3 etil. Oke, sip. Sekarang yang metil ya. Metil di nomor 2 dan 4. 2,4. Ingat kalau ada 2 metilnya ditambahi di metil. Rantai utamanya apa? 5, pen. Maka pen tanah. Oke. 3 etil 2,4 di metil pen tanah. Oke. Selanjutnya ini teman-teman nomor 5. Ya kan? Ada CH3, CH3, C3H7, C2H5. Oke, ada C3H7, kita harus uraikan dulu. Jadi apa C3H7? CH2, CH2, CH3. Oke, yang C2H5 kita uraikan jadi CH2, CH3. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, mana rantai utamanya? Ya kan? Ini kan, set, sudah kelihatan nih, panjang sekali. Oke. Nah, sekarang nomor cabangnya yang mana? Dari kiri sini, kiri bawah atau kanan bawah? Kalau kiri bawah kan 1, 2, 3, 4, ya kan? Kalau kanan bawah 1, 2, 3. Jadi kita pilih yang kanan bawah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang nomor cabang dulu. Nomor cabangnya berapa aja? 3 sama 4, ya kan? Karena ini sama-sama metil ya. Berarti 3,4 karena 2 di metil, rantai utamanya 7 adalah hep, ya kan? Nah, berikutnya nih teman-teman, soal lainnya lagi ya. Jadi ini ada cabang-cabang yang banyak sekali, ya kan? Kita diminta tentukan rantai utamanya. Kita coba dulu ya. Kalau ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Coba kita geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini 8. Kalau gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga sama 8. Coba kalau gini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7, 7, 8. Jadi rantai utamanya yang ini ya teman-teman ya, 8 ya. Oke. Sekarang teman-teman, cabangnya mana aja? Ini kan 1, 2. Oke, ini satu cabang ya. 3, 4. Oke, coba kita penamaannya dari mana? Dari kiri sini atau dari bawah? Kalau ini kan 1, 2. Oke, kalau dari sini 1, 2, 3. Berarti kita dari kiri sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, teman-teman, cabangnya ada apa aja sih? Ada metil, oke. Yang ini adalah CH2, CH3 etil. Oke. Kalau ini apa teman-teman? C-nya ada 4, tapi bentuknya nggak lurus. Oke. C-nya ada 4, tapi bentuknya nggak lurus. Antara ini kan, 3 ini. CH-nya di tengah ada rantainya. CH di tengah ada rantainya. Isobutil. Oke. Maka di sini ada metil, isobutil sama etil. Nulisnya urut yang mana?
E dulu, ya kan? Terus I, terus M, ya. Etilnya nomor 6, maka 6 etil. Lanjut, isobutilnya nomor 4, 4 isobutil. Oke, sip lagi. Metilnya ada 2 ya, 2 sama 2, berarti 2,2 dimetil. Ingat ya, kalau cabangnya di nomor yang sama tetap ditulis 2 kali. Terus karena 8 oktana. Oke, jadi 6 etil 4 isobutil 2,2 dimetil oktana. Oke teman-teman, tipe soal yang lain ya. Kalian suruh menentukan apakah penamaan ini sudah benar. Oke ya, benar atau salah 2 etil propana. Gimana tahunya dia benar atau salah? Kita coba gambar teman-teman. Oke, ini kan propana ya kan, maka C-nya 3 kan, 1, 2, 3. Oke, 2 etil. Dan nomornya dari mana kok? Terserah kalian ya. Ini kita coba dulu aja, 1, 2, 3. 2 etil, artinya di 2 ini ada etil. Etil itu kan ini ya, C2H5. Langsung kita uraikan, CH2, CH3. Ini ya. Ini jadi CH3, ini CH, ini CH3. Oke, apakah benar teman-teman kalau bentuk kayak gini namanya 2 etil propana? Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa rantai utamanya sebenarnya bukan 3. Rantai utamanya mana? Ini. Ya kan? Rantai utamanya sebenarnya 4. 1, 2, 3, 4. Sudah pasti salah nih ya. 2 etil propana. Cuman yang benar apa? Oke, sekarang kita coba ya. Kalau gitu, setelah kita tahu rantai utamanya ini 4, kita kasih nomor kan. Yang paling kecil yang dekat sama cabang. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Gini kan? Karena kalau dari bawah kan 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ini itu nomornya 2. Sehingga namanya jadi apa? 2. Oke, ini aku hapus saja biar tidak bingung. 2 metil butana. Oke ya, karena rantai utamanya kan 4 butana. Oke, cabangnya metil. Jadi ini adalah 2 metil butana.